Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manggis Putri Lestari, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya ambil dari sekolah SMK Kesehatan Pelita, Papua Barat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10, materi pokok hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Mungkin langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Di sini ada kompetensi inti, yaitu menghayati dan mengamalkan. Begitu pula seterusnya. Mungkin langsung saja kita masuk kepada bagian B-nya. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dan ada juga menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Selanjutnya ada menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Dan yang terakhir ada menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Masuk ke bagian C. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. 2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. 3. Menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. 4. Menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Masuk ke bagian D, yaitu materi pembelajaran. 1. Menganalisis pengelolaan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial dan berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik. 2. Menjelaskan makna ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial baik dan benar dengan menggunakan IT. 3. Menjelaskan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan dengan menerapkan berbagai jenis cara pengelolaan yang lebih mengantarkan pada kreativitas dan inovasi pembelajaran. Mungkin langsung saja kita masuk ke bagian E, metode pembelajaran. Di sini ada 1. Pendekatan, 2. Model pembelajaran, 3. Metode. Selanjutnya media pembelajaran menggunakan worksheet atau lembar kerja, lembar penilaian, serta Al-Quran. Adapun alat dan bahan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infokus. Sumber belajar buku Pendidikan Agama Islam siswa kelas 10 Kemendikbud tahun 2016, Edukasi.net, buku referensi yang relevan, LCD proyektor, film tawuran pelajar, tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud, serta lingkungan setempat. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pendahuluan, yaitu dilaksanakan selama 15 menit. Di sini guru orientasi melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Ada memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, dan mengawali kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada apersepsi, yaitu mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Motivasi, memberi gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila materi proyek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi tersebut, serta menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung dan mengajukan pertanyaan.
Pemberian acuan, memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi-kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan literasi. Jadi peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik, materi, pengertian, ketentuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan haji, zakat, dan wakaf dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, serta menyimak. Selanjutnya di sini ada berpikir kritik, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan, yaitu mengamati objek, membaca sumber lain selain buku teks, serta aktivitas dan wawancara atau tanya jawab dengan para sumber. Dan selanjutnya adalah peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok, yaitu untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, serta saling tukar informasi. Selanjutnya masuk kepada berpikir kritik lagi, yaitu peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi mengolah informasi. Selanjutnya ada berkomunikasi, jadi peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi tentang pengertian, mempresentasikan hasil diskusi kelompok, serta mengemukakan pendapat atas presentasi, dan bertanya atas presentasi tentang materi pengertian. Selanjutnya ada kreativitas, yaitu menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 1. Menjawab pertanyaan tentang materi, bertanya tentang hal yang belum dipahami, serta menyelesaikan uji kompetensi untuk materi pengertian. Selanjutnya ada kegiatan penutup yang dilaksanakan juga selama 15 menit, yaitu peserta didik membuat resume, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran pengertian, serta mengagendakan materi atau tugas proyek produk serta portofoli untuk kerja yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya itu sama saja, mungkin teman-teman bisa diperhatikan penjelasan saya sebelumnya. Langsung saja kita masuk kepada penilaian hasil pembelajaran. 1. Uji pemahaman. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jelaskan arti wakaf menurut bahasa dan istilah. Sebutkan rukun-rukun wakaf. Siapa nazir wakaf itu? Jelaskan syarat harta yang diwakafkan itu. Serta buatlah laporan melalui teknik wawancara dengan nazir masjid yang ada di wilayah tempat tinggal Anda. 2. Penilaian skala sikap. Mungkin langsung saja kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pengayaan. Dalam kegiatan pembelajaran, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan bagi siswa yang sudah menguasai materi dengan baik, peserta didik dapat melanjutkan mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru, berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan penerapan perilaku atau model-model pengembangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pengembangan materi poin 4. Proses pengayaan pembelajaran ini merupakan kesempatan terbaik bagi guru untuk menerapkan semaksimal mungkin penerapan pengembangan materi pembelajaran yang direncanakan, karena mungkin memfasilitasi dan membimbing peserta didik dalam menciptakan proses pembelajaran seaktif mungkin, agar peserta didik dapat menikmati pembelajarannya dengan penuh kreativitas dan inovasi.
Mungkin langsung saja kepada poin 5 lagi, yaitu remedial bagi peserta didik yang belum menguasai pemahaman, kajian, dan penerapan hikmah yang melaksanakan ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Guru menjelaskan kembali materi tentang membaca dan memahami ketentuan dan dalil nakli terkait dengan materi tersebut, dan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedi dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, seperti boleh pada saat pembelajaran, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran, pada umumnya 30 menit setelah pulang sekolah. Jadi diusahakan guru dapat menjelaskan dan menekankan kembali materi tentang penerapan perilaku yang menunjukkan hikmah melaksanakan ibadah haji, zakat, dan wakaf, dan kemudian guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang tersejenis atau yang dikembangkan dengan setara bobotnya sesuai dengan situasi yang berkembang. Terakhir, di sini ada interaksi guru dengan orang tua. Jadi interaksi guru dengan orang tua perlu dilakukan. Salah satunya adalah guru meminta peserta didik memperhatikan kolom evaluasi, atau guru dapat melakukannya berdasarkan tugas-tugas dari beragam aktivitas yang diminta kepada peserta didik untuk menanggapi, melakukan, dan menyelesaikan tugas yang berada pada setiap kajian dan buku teks siswa. Kemudian orang tuanya turut memberikan komentar dan paraf. Dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, atau berkomunikasi langsung dengan pertanyaan tertulis atau lewat telepon tentang perkembangan kemampuan memahami, menerapkan, dan mengamalkan terkait dengan materi mengelola wakaf dengan penuh amanah. Selanjutnya ada guru dapat mengembangkannya dengan memfasilitasi peserta didik dalam menerapkan perilaku mulai, kemudian mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik untuk memberikan tanda centang pada kolom. Selalu, sering, jarang, tidak pernah, atau sudah menerapkannya dengan baik berdasarkan situasi dan kondisi. Dalam buku teks siswa kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, atau berkomunikasi langsung dengan pernyataan tertulis atau lewat telepon tentang perkembangan perilaku peserta didik. Berkaitan dengan upaya menunjukkan beberapa perilaku mulia sebagai implementasi dari pemahaman hikmah melaksanakan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.